Dia masukin nasi ke sampah plastik tadi. Hah? Dia makan itu. Apa gak bakal sakit perutnya? Habis ini giliran aku. Mau nggak kamu aku ajak nonton? Boleh. Si Kosim sedang menunggu Gojek, Serius kita nonton di sini. Ya, aku sering nonton di sini. lalu dia memutuskan mengejar si Jambret. Sekarang anterin aku pulang deh yuk. Ayo. Udah ya, aku udah sampai rumah. Wah, rumah kamu mewah sekali. Wow. Ini kisah temen gua si Ojak. Nama kamu siapa? Nama aku Lula. Habis lagi. Si Ojak ini aneh sekali. Dia suka memungut bekas makananku, bahkan plastiknya. Bahkan kerupuk bekas gigitanku yang sudah terjatuh ke tanah yang kotor. Dia masih ambil. Gua nggak tahu buat apa. Dua karakter favorit gua. Jak, tai, Jak. Ada duitnya, Jak. Tanpa ragu si Ojak mengambil duit koin dari tai itu. Wow. Idih, cuma gope doang lu sampai segitunya. Lumayan beli kecap. Ini teh beli kecap 1. Bau tai. Pung, gua pulang dulu mau makan. Oh ya udah. Lah, ini mainan si Ojak. Kasian gua anterin ke rumahnya. Ternyata si Ojak makan dengan bumbu dari plastik bekas gua. Bahkan dia pakai kecap yang dibeli dengan uang dari tai. Itu kerupuk juga bekas gua jatuh. Sungguh keras hidup si Ojak. Persahabatan Ustadz dan preman ini sedang nongkrong dengan asik. Tiba-tiba datang teman lama si Ustadz dan saling menyapa. Namun, si preman meresponnya dengan sangat sinis seperti tidak suka. Dan di situ pun si preman memutuskan untuk pergi entah apa alasannya. Si teman lama meminta si Ustadz mengantarkannya ke sebuah tempat dengan menebeng motornya si Ustadz. Tiba-tiba si teman lama memaksa berhenti dan dia pun langsung berlari dan Pak Ustadz pun mengejar hingga ke suatu tempat. Pak Ustadz melihat sepasang sendalnya. Pak Ustadz pun menoleh dan kaget melihat teman lamanya tergantung. Wow, ternyata plot twist. Alasan si preman meninggalkan Pak Ustadz karena dia melihat Pak Ustadz bicara sendiri. Ternyata teman lama Pak Ustadz sudah jadi hantu. Aku suka kamu, terimalah cintaku. Maaf, tapi aku gak suka. Hah, si Jihan diculik. Woi, lepaskan dia. Apa lu ikut campur? Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu. Ayo kita ikat, lalu kita bom. Ah, ini, lu lihat orang itu? Gua minta lu culik dia, kalau gua ditolak. Oke. Ampun, ampun. Hahaha. Jadi, Jadi Angkul, dengan kayak jeung urang napan. Hah? Ini kan HP-nya si Bila. Maukah kamu jadi pacarku? gak sudi gue. Kenapa ada di sini ya?
Si Mila diculik. Hahaha, kamu aku culik. Lepaskan dia. Gua abisin lu. Hiya, rasakan pukulanku. Ayo Bila, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayo cepat. Maaf ya, aku nolak kamu. Aku mau kok jadi pacar kamu. Kakak, aku lapar. Sabar ya, kakak jualan dulu. Jangan lama-lama ya. Cemilannya, cemilan. Cemilannya. Bang, beli bang. Oh, iya ini. Woi, maling. Ya elah HP jadul. Nih buat lu aja nih. Woi, itu HP gua, maling lu. Hah, enggak, hah. Kenapa kakak gak pulang-pulang ya? Siap. Siap. Ayah, aku lapar. Ya udah pulang dulu aja sono. Ini makan. Silahkan. Lah, kok ayah sudah ada di rumah? Iya tadi ayah lari ke sininya. Silakan makan. Enak gak? Enak. Hah, ayah? Nah kamu tunggu di rumah ya. Ayah lagi main sama temen ayah. Kalau ini ayah, berarti ini... Aku mau ke Coa Balado. Ya udah ayah beli dulu. Mau kemana kau? Sekarang lu jadi peliharaan gua. Aku menunggu ayah selama 10 tahun. Kemana sih ayah? Ah, lama. Di mana sih? Lah, ini kacamata ayah. Kok ada di sini? Aku bisa menerawang ayah. Ayah dibawa penyihir. Hah? Dibawa penyihir. Woi, penyihir sialan. Hah? Ini ingatanku semasa kecil. Aku bermain bersama mama. Hah? Mama? Hah? Oh iya, sekarang aku ingat. Dulu aku diculik. Mama. Jadi lu yang nyulik gua. Raka hendak sholat zuhur dan dia memasuki masjid. Lumayan tuh sendalnya. Gua curi ah. Raka dia orang soleh tapi kasihan sekali sandalnya dicuri sama si Yono. Raka pun selesai sholat dan dia hendak pulang lalu dia keluar masjid dan melihat sandalnya sudah hilang. Sandal gua mana? Raka sangat sayang sandal itu karena ada kenangan soal ayahnya. Adek. Ayah! Hah? Ayah bangun. Ini sendal untukmu nak. Raka pun pulang nyeker dan di jalan dia melihat sandalnya dipakai orang. Lah, itu sandal gua. Ini punya gua. Woi, maling lu. Raka mengejarnya sambil bawa durian dan duriannya dilemparkan ke arah Yono. Yono pun pingsan lalu Raka mengambil sendalnya balik. Kakek tunggu di sini ya. Nanti aku balik lagi kok. Itu tas gua, maling lu. Ada apa ini? Kakek ini mencuri tasku. Tidak mungkin. Kakekku di penjara. Sekarang harta kakek menjadi milikku. Ini bayaran untuk kalian. Bentar ya, Kek, ada yang nelpon. Halo? Siapa sih yang nelpon?
Hah? Kakek kemana? Kok hilang? Kakek! Kakek! Kamu lihat kakek gak? Enggak. Kamu lihat kakekku gak? Aduh! Kakekku kemana? 10 tahun aku mencari kakekku. Apakah kalian melihatnya, teman-teman? Sakti dan Nita sedang bermain kejar-kejaran. Sakti kurang hati-hati, alhasil Sakti pun tertabrak mobil. Nyawa Sakti tidak tertolong, kini Nita pun hidup sendirian. Saat perjalanan pulang, Nita dicegat sama psikopat kejam. Dia membawa golok tajam, ngeri banget. Sontak Nita pun kabur. Namun psikopat itu tidak menyerah. Ia mengejar si Nita sampai ke jalan buntu. Anehnya hantu si Sakti muncul dan menyelamatkan si Nita. Psikopat pun tumbang, yeay. Si Nita menang, wow. Dari lahir aku cacat. Dan aku juga tak bisa bicara. Hah? Dompet gua? Maling lu ya? Cacat, maling lagi. Cacat lu. Walaupun aku cacat, aku selalu menolong orang. Karena aku selalu ingin berbuat baik. Dasar maling lu. Tapi orang-orang selalu salah paham terhadapku. Udah cacat, maling. Ya Tuhan, aku sudah tidak kuat hidup begini. Aku pengen mati. Adikku meninggal. Ini semua gara-gara aku. Kasihan, padahal aku meninggal bukan karena kakakku. Oh Engkar, maukah kamu jadi pacarku? Gimana nih, Kak? Terima aja, kayaknya dia orang baik. Oke deh. Aku pun menerima si Nanang. Yes. Kita pun makan bareng. Kamu yang bayarin ya. Kamu jadi pacar gak modal. Hah? Maafin aku bang, maafin aku. Gara-gara kamu, adikku meninggal. Kamu harus terima akibatnya. Mampus kau, kupastikan kau masuk neraka. Si Maya punya cowok lain. Aku tidak mau sama kamu lagi. Aku mau kita putus. Pokoknya gua gak terima. Hah? Bayu? Waduh, gua ketahuan. Ternyata pelakunya si Bayu. Sayang. Dari mulai saat itu, gua belajar menjadi dukun. Maya, keluarlah kau Maya. Ayo kita balas dendam. Tangan dan kakiku mana? Ini tangan dan kakimu. Rasakan pembalasan kita. Jangan pergi. Maafkan aku, Maya. Nabil dan Rahmi sedang bermain engklek. Lalu datang si Yayat membawa bunga. Dia menyatakan cintanya kepada Rahmi. Rahmi pun senang dan menerima cintanya si Yayat. Si Nabil cemburu karena sebenarnya si Nabil juga suka sama si Rahmi. Yayat dan Rahmi semakin dekat membuat si Nabil kesal dan dia berniat menyantet si Yayat dengan foto. Nabil pergi ke dukun santet yang ahli, dan lalu Nabil menyerahkan foto muka si Yayat sebagai persyaratan santet. Ritual penyantetan pun dimulai. Si dukun membaca mantra setan, tapi anehnya malah si Nabil yang kena santet. Si Nabil pun kebingungan lalu dia menoleh ke arah foto itu dan anehnya fotonya berganti jadi foto dirinya. Dan ternyata dukun itu ialah si Yayat lalu si Nabil kaget dengan plot twist itu. Nih. Enak nggak? Enak kopinya.